Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati ila nur sumaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum summa ada qajalan wa ajalum sama indahu sum'atun tamtarun wa huwallahu fis samawati wa bil ardi ya'lamu sirakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ini dalam rangka memuliakan Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita mengenang sejarah perjalanan Nabi Ibrahim, yang Ibrahim itu juga merupakan salah satu uswatun hasanah yang harus kita teladani. Di dalam rangkaian perjalanan kisah Nabi Ibrahim, Allah mengisahkan di dalam surat ke-37 ayat 100 sampai dengan 108 yang lengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin fabasarnahu bi ghulamin halim falamma balagha mahu sa'ya qala ini arafil manami anit adbahuka fandur madanaro kola ya abatif al matu maru sata jiduni insyaallahu minas sabirin falama aslama watalahu lil jabin wanadaina hu ayya Ibrahim. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh, lalu kami gembirakan dia dengan seorang anak yang penyantun. Maka tatkala dia sampai sanggup berusaha bersamanya, berkata Ibrahim, wahai anakku, bahwa aku melihat di dalam tidurku aku menyembelih kamu, maka perhatikan bagaimana pandanganmu. Dia Ismail kemudian menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan itu, akan engkau dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang tabah, termasuk orang-orang yang sabar. Maka tatkala keduanya telah aslama, dia meletakkan di atas jabin, di atas tanah, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, ini kadalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan apa yang kamu lihat, seperti itulah kami balasi orang-orang yang berbuat baik. Inna hada lahuwal balagul mubin. Sesungguhnya ini adalah bala yang nyata, ini adalah ujian yang nyata. Pada naik bidibhin adin, dan kami tebusi dia dengan sembelihan yang besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan atasnya kepada orang-orang kemudian. Muslimin yang dirahmati Allah, makna kurban akan menjadi sangat dalam jika dihayati dengan nilai-nilai keimanan yang mendalam. Karena ada kisah yang sangat mendalam, di mana kasih sayang seorang bapak kepada seorang putranya yang sangat dicintai harus dikorbankan demi keyakinan dan keimanan yang telah tertanam. Ibarat ujian itu untuk menggapai kelulusan, yang mana beliau telah banyak sekali mendapat mukjizat dari Allah. Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan, dan Allah telah menunjukkan yaitu iman. Iman itu tidak hanya sekedar diucapkan di dalam lisan, di dalam kata-kata, tetapi iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan, dan iman itu harus diaksikan. Maka yakinlah kepada Allah atas segala ujian jika kita semua berada di jalan yang benar. Niscaya Allah akan sedang menguji hambanya untuk naik kepada derajat yang lebih tinggi. Kemudian janganlah justru kita
mengatakan sesuatu yang Allah itu tidak adil dan sebagainya. Kemudian kita justru berburuk sangka kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Ibrahim telah banyak sekali mendapat ujian. Salah satunya diantaranya adalah beliau pernah dihukum dibakar, namun Allah menyelamatkan. Nah, disinilah tingkat keyakinan Ibrahim sudah berada pada level yang tinggi. Ujian demi ujian, bahkan ujian terberat menurut sudut pandang manusia itu adalah tindakan kriminal, karena diuji seorang bapak harus menyembelih putranya. Tetapi dengan keyakinan beliau atas mimpinya dan juga kesadaran yang sudah sangat tinggi, maka Nabi Ibrahim yakin akan skenario dari Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim. Tidaklah akan menjadikan hambanya bersedih dan menyesal ketika ditanyakan kepada sang putra yang sangat dicintai Ismail pun, Ismail dapat menerima hal itu karena itu memang perintah dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Manusia hanya sekedar membaca cerita tersebut, narasi tersebut. Sedangkan Ismail adalah sang kurban, Ibrahim adalah pelakunya. Namun karena keyakinan akan ayahnya, ternyata Ismail dapat menerima. Dan Ismail berkata, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Itulah keadaan di mana sang ayah telah mendidik anaknya dengan kasih sayang, dengan iman, dengan kesadaran. Kemudian masa sih harus tega menyembelih putranya? Dan sampai dengan hal itu tetap dilakukan karena kepatuhan Ibrahim, kecintaannya ke Ibrahim. Ibrahim cinta kepada anaknya, kepada keluarganya, namun Ibrahim lebih cinta kepada Allah. Maka nyatalah skenario dari Allah yang menjadikan Tuhan itu ternyata memang tidak kriminal, dan justru mengajarkan hambanya akan senantiasa harus tetap teguh dan keyakinan akan segala ujian yang terberat. Ujian yang terberat pun ketika dilalui, maka suatu saat nanti akan membuahkan buah yang indah pada waktunya. Itulah sepenggal kisah Ibrahim yang kemudian ibadah dari Ibrahim itu kemudian diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, termasuk kepada kita sampai saat ini, yaitu melaksanakan milah Ibrahim, yaitu menyembelih kurban. Adapun kurban itu sebenarnya ada dua. Kurban orang yang melaksanakan ibadah haji ada di dalam surat kedua ayat 196, sedangkan kurban yang dilakukan yang tidak berada ibadah haji itu mengikuti milah Ibrahim surat ke-37 ayat 100 sampai dengan 108. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita simak ayat berikut surat kedua ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul haja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilah. Faman kana minkum maridon au bihi adam min rasihi fa fidyatun min siyami au shadaqatin au nusuk. Fa idza amintum faman tamata'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji famalam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'ati ila raja'tum. Tilka asaratun kamilah dalika limalam yaku ahluhu hadiril masjidil harami wa taqullaha wa'lamu annallaha sadidul iqab. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 196 yang artinya sebagai berikut. Dan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Maka jika kamu dalam keadaan kesulitan, hendaklah yang mudah dari kurban. Dan jangan cukur kepalamu sebelum kurban sampai tempat tertentu, tempat penyembelihannya. Maka siapa dari kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya sehingga tidak bisa dicukur, maka penggantinya atau fidyahnya ialah puasa atau sedekah atau ibadah yang lain.
Maka ketika kamu merasa aman, siapa yang melengkapi haji sampai umroh, maka hendaklah yang mudah dari kurban. Dan siapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia berpuasa selama 3 hari di dalam haji dan 7 hari setelah kembali. Tilka asharatun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Dan itulah bagi siapa yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, itu yang bukan penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah itu tidak wajib haji. Dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah sangat dalam memberi balasan. Muslimin yang dirahmati Allah, inilah bagi jemaah haji maupun umroh, itu mencukur rambut itu setelah kurbannya disembelih. Bagi yang tidak bisa dicukur, maka penggantinya puasa 3 hari di tanah suci di dalam ibadah haji itu, dan 7 hari setelah kembali ke tanah air, atau melaksanakan ibadah-ibadah lain sesuai yang ditentukan. Kenapa harus rambut yang dipotong? Rambut itu merupakan mahkota, simbol dari kerapian, simbol dari keindahan untuk setiap orang. Maka nilai filosofinya, dengan dicukur kepala akan menjadi lebih jernih untuk berpikir. Bagi yang tidak bisa dicukur karena sesuatu hal, maka Allah memerintahkan untuk berpuasa. Berpuasa itu tujuannya adalah menjernihkan hati nurani agar mendorong pada kesadaran dan keinsafan diri. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. 2 insan antara seorang bapak dengan seorang putra yang telah menorehkan prestasi yang sangat luar biasa, yang tidak akan tertandingi sepanjang sejarah kemanusiaan. Itu murni prestasi mereka berdua, prestasi dari Ibrahim dan Ismail tanpa intervensi dari Allah. Allah hanya menyaksikan berlangsungnya drama yang amat memukau, kemudian mengisahkan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi manusia dan generasi-generasi sesudahnya, termasuk pada saat ini kita melaksanakannya insya Allah nanti. Manusia itu berasal dari diri yang satu, berasal dari generasi Adam bersama istrinya. Maka Adam dan istrinya merupakan nenek moyang manusia bumi. Adam dan istrinya tinggal di Mekah, di sekitar Masjidil Haram. Di sanalah manusia pertama itu bergenerasi, yang akhirnya menjadi jumlah yang banyak tersebar di permukaan bumi, dari belahan bumi. Maka sebenarnya ibadah haji itu merupakan pelajaran yang Allah berikan agar manusia senantiasa mengetahui sejarah hidupnya, sekaligus mengerti akan sopan santun dan memuliakan nenek moyangnya, kemudian melakukan ziarah ke tempat asal usulnya dahulu. Itulah hakikat dari ibadah haji. Selanjutnya Allah memberikan informasi di dalam surat ketiga ayat 96 dan 97. Inna awali baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang didirikan untuk manusia adalah di Mekah, diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatu bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu makana aminan walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Padanya ada ayat yang menerangkan makom Ibrahim atau kebesaran Ibrahim. Siapa yang memasukinya maka amanlah dia. Bagi Allah atas manusia adalah menziarahi rumah itu, bagi siapa yang menyanggupi garis hukum kepadanya. Dan siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah lebih kaya dari seluruh alam. Dari uraian 2 ayat di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa rumah yang pertama yang didirikan manusia bumi
tentu saja yang mendirikan juga manusia pertama di bumi, yaitu antara Adam dan istrinya. Rumah itu untuk tempat tinggal, untuk berteduh, untuk bernaung dari panasnya dan dinginnya malam. Rumah pertama di dalam ayat tersebut disebut sebagai rumah tua, karena memang rumah itu rumah tertua di bumi ini dalam sejarah manusia, dikisahkan di dalam surat ke-22 ayat 29 dan 22 ayat 33. Rumah itu tentu sudah musnah ditelan masa, terutama ketika terjadi topan besar di zaman Nabi Nuh pada saat itu. Rumah dan bangunan lainnya sudah habis, tak berbekas. Lalu Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun kembali. Selanjutnya disebut sebagai makom Ibrahim. Dan Allah memberi tahu dengan tanda, yaitu Hajar Aswad. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah pentingnya kita mengkaji petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah yang berisi tentang petunjuk. Membaca Al-Quran sama hanya melakukan dialog atau komunikasi dengan Allah. Melalui ayat-ayat tersebut, Allah sedang mengajak berbicara kepada umatnya, kepada hambanya. Selain itu, Allah memberikan informasi tentang berbagai persoalan yang belum diketahui oleh manusia. Maka sebenarnya membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar belajar huruf-huruf hijaiyahnya, kemudian melafalkan ayatnya kata per kata, kemudian disairkan dengan nada yang mendayu-dayu, kemudian dilombakan dan mendapatkan hadiah. Tapi justru ketika dipelajari, dianalisa, kemudian orang menuduh mempelajari Al-Quran itu sesat. Belajar Al-Quran itu tentang kehidupan sekarang dan kehidupan sesudah mati. Itulah hakikatnya kita mempelajari Al-Quran. Maka Al-Quran itu hanya akan menjadi sekedar teks dan tidak ada maknanya, tidak ada rasanya, apabila Al-Quran itu belum sampai ke dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita, kemudian kita melakukan interaksi dengan Sang Pencipta itu. Ayat-ayat itu kemudian akan menjadi nyata manakala berada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila dzalimun. Surat ke-29 ayat 49. Bahkan dia, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang menerangkan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidaklah yang menyanggah ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang dolim. Wa makana li basarin ayu kalimahullahu ila wahyan min waroi hijabin au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi mayasa inahu aliyun hakim. 42 ayat 51. Dan tidaklah bagi seorang yang Allah berbicara kepadanya kecuali dengan wahyu, atau dari belakang hijab, atau dari belakang batas. Dan Allah mengutus Rasul lalu berwahyu dengan izinnya. Siapa yang Allah kehendaki, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Maka sebenarnya dari informasi ini jelaslah bahwa Al-Quran itu merupakan media berdialog antara hambanya dengan Tuhannya. Maka sebenarnya orang yang diajak kajian itu tidak pernah datang, ya sama halnya diajak komunikasi dengan Tuhannya itu mengabaikan. Cara Jawane yo gendeng. Bagaimana kita bisa menggambarkan atau menarik pelajaran dari kisah Ibrahim yang begitu cintanya kepada anaknya, namun cinta itu harus dikorbankan atas taat kepada perintah Allah. Sedangkan ketaatan kita tidak diperintahkan untuk menyembelih putra kita, tetapi kita diperintahkan untuk melestarikan milah Ibrahim itu dengan menyembelih kurban. Akankah kita berkurban selalu sebagaimana kurban kita? Kita mungkin dipanggil untuk sholat Jumat saja, untuk mengorbankan waktu kita tidak bisa. Dipanggil untuk mengadakan kajian, mengorbankan waktu untuk berdialog dengan Allah,
mengorbankan waktu pun kita tidak bisa. Maka masih pantaskah kita mengharap ridho Allah? Sedangkan Ibrahim itu mengharap ridho Allah, perintah terberat pun tetap dilaksanakan. Itu sebagai gambaran untuk kita semuanya, orang-orang yang berilmu. Ya ayyuhalladzina amanu innan surullaha yansurkun wa yusabbit aqdamakum. Surat ke-47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan menetapkan pendirianmu. Wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Surat ke-43 ayat 36. Dan siapa yang mengelak, siapa yang berpaling dari memikirkan Ar-Rahman, akan kami tentukan untuknya setan sebagai temannya. Jadi orang yang berpaling dari memikirkan Al-Quran, maka ditetapkan setan itu sebagai teman. Wa inahum layasudunahum nganis sabili wa yahsabuna anahum muhtadun. Surat ke-36 ayat 37. Dan sesungguhnya setan itu mengelakkan dari garis hukum Al-Quran. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Surat ke-25 29. Laqad adolani ngani dikri ba'da idja'ani wa kana syaitonu lil insani khudula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari peringatan, dari pemikiran, dari Al-Quran yang sudah sampai kepadaku. Dan adalah setan itu terhina bagi seluruh manusia. 25 ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhudul hadal Qur'an mahjuro. Dan berkata Rasul, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diajukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari beberapa ayat tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang berpaling dari Al-Quran sama halnya berteman dengan setan di dalam setiap aktivitasnya. Ingat itu. Setan itu bukanlah teman kebaikan. Setan itu senantiasa akan menyesatkan manusia. Keinginan dari setan itu cuma satu, yaitu menjerumuskan manusia di dalam penderitaan. Penderitaan di dunia maupun penderitaan di akhirat. Maka janganlah setan itu dijadikan sebagai teman. Saking lihainya para setan-setan itu, manusia itu yang disesatkan itu tidak merasa bahwa ia dijerumuskan. Meskipun Al-Quran berisi tentang petunjuk yang akan menyelamatkan manusia, tetapi banyak yang tidak menghirukan. Terbukti diseru untuk berbagai kegiatan di jalan Allah pun tidak hadir. Bahkan sholat id pun lupa, tidak sempat dan sebagainya. Ini dibuktikan bahwa berkata Rasul di dalam Al-Quran, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu hal yang remeh, sesuatu hal yang tidak diajukan, orang digape. Maka benarlah kata Allah bahwa betapa dolimnya, betapa bodohnya manusia itu. Marilah kita introspeksi di dalam momentum kurban pada tahun ini agar kita senantiasa berada di jalan Allah dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Mari bermohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami panjatkan rasa syukur atas segala kenikmatan dan keberkahan yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Hari ini kami telah melaksanakan sholat berjamaah untuk memuliakan Engkau. Karena itu limpahkanlah keberkahan dan keridhaan-Mu atas segala yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua kesombongan dan keangkuhan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan mampu meningkatkan ibadah kami dengan lebih baik lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan iri dan dengki berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami akan menjadi lebih jernih, lebih peka,
dan lebih mudah di dalam memahami segala petunjuk-petunjuk-Mu yang ada di dalam Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar kami menyadari dan dengan mudah memberi maaf kepada semua orang-orang yang bersalah kepada kami secara tulus, sehingga hati kami mencerminkan cahaya dan penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan dendam, sakit hati, kebencian, kejengkelan, ketidakpuasan, dan hal-hal negatif yang lain berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan menjadi orang yang berwawasan jauh ke depan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, sehingga hati kami menjadi semakin terang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan takut, khawatir, serta beban-beban yang ada berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami menjadi tenteram dan pikiran menjadi tenang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua sifat licik, serakah, serta khianat bisa dihilangkan dan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga muncul setiap ketulusan terhadap apa-apa yang kami lakukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami serahkan jiwa raga kami ke hadirat-Mu, agar semua gerak langkah yang kami lakukan senantiasa mendapat bimbingan dan keridhaan-Mu. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.